Selamat pagi para pemirsa GKPS TV yang terkasih. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita mengambil waktu untuk berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur karena oleh kemurahan-Mu Engkau menerima, bahkan Engkau menguduskan kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau juga meminta agar diri kami menjadi persembahan juga bagi-Mu. Bukalah hati kami untuk memahami firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat untuk kita pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian tertulis. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, nasihat Paulus datang sebagai orang yang memberikan kemurahan Allah. Dan karena nasihat itu datang dari kemurahan Allah, maka karena kemurahan Allah jugalah Anda dan saya bisa menjadi kudus. Bahkan tubuh kita ini karena kemurahan Allah adalah tubuh yang kudus dan berkenan dan diminta Tuhan agar kita persembahkan. Tapi pertanyaannya kita harus dalami, yaitu apakah benar tubuh kita ini kudus? Tentu jawabnya ya. Tapi sekali lagi, tubuh kita ini kudus karena oleh kemurahan Allah kita diterima dan kita diampuninya. Namun demikian saudara-saudara, apakah yang mengancam tubuh kita dari kekudusannya? Ada saudara-saudara. Dalam Galatia 5 ayat 16, Paulus mengatakan, hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara-saudara, kekudusan tubuh kita ini bisa diancam oleh keinginan daging. Keinginan daging bukan berarti bahwa daging kita yang kita bisa timbang ini bermasalah, bukan. Keinginan daging adalah ungkapan, adalah ibarat yang mau mengatakan bahwa kita ini, tubuh kita, diri kita, pribadi kita bisa diseret juga oleh keinginan-keinginan jahat, oleh keinginan-keinginan negatif. Dan itu disebut keinginan daging. Maka agar tubuh kita ini kita bisa persembahkan, ikutilah roh, ikutilah keinginan roh. Maksudnya apa? Ikutilah keinginan Tuhan agar kita yang oleh kemurahannya tadi telah diterima, telah dikuduskan, kita bisa mempersembahkan diri kita. Dengan kata lain saudara-saudara, hidup tubuh kita, hidup jiwa kita berada dalam kekuatan roh, tapi juga mesti menghadapi kekuatan daging, yaitu kekuatan negatif yang kita harus hadapi dari waktu ke waktu. Tapi saudara-saudara, ada tambahan yang menarik lagi dari Paulus, bagaimana caranya agar kita bisa mempersembahkan tubuh kita, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 9 ayat 26-27, Paulus mengatakan begini. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasanya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara-saudara, sambil kita memang dalam roh harus menghadapi keinginan daging, maksudnya keinginan yang jahat itu, kita juga diminta untuk melatih tubuh kita. Agar apa? Agar katanya kita tidak sembarangan memukul. Agar apa? Agar kita menguasai diri kita. Saudara-saudara, dalam terjemahan Inggris, New Living Translation, dari 1 Korintus 9 ayat 27, dikatakan demikian. I discipline my body like an athlete. Dengan kata lain saudara-saudara, orang yang tubuhnya itu menjadi persembahan juga perlu melatih seperti atlet. Artinya apa? Dengan bertekun menjadikan tubuh kita tubuh yang sehat, tubuh yang dapat bekerja, tubuh yang dapat melakukan hal-hal dengan sebaik-baiknya karena kita melatihnya. Jadi saudara-saudara, arti mempersembahkan tubuh ialah hiduplah sepenuhnya dalam roh dan kalahkanlah keinginan daging. Kalahkanlah keinginan yang negatif, keinginan yang jahat, yang bisa datang pada hidup kita. Dan sambil kita mengalahkan roh katanya, latihlah dirimu. I discipline my body like an athlete.
jadilah atlet bagi Kristus. Amin. Marilah kita saudara-saudara mengambil waktu untuk berdoa, untuk mengaminkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena tubuh kami Kau kuduskan, dan kiranya kami dapat mengalahkan kuasa jahat, dan kiranya kami dapat menang bersama roh, dan seperti kata firman-Mu, kiranya kami dapat melatih tubuh kami seperti seorang atlet. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan.